Oke, tes tes. Suara saya sudah terdengarkan ya? Kalau saya sudah terdengar, boleh nih kasih reaksi jempolnya. Sudah terdengar. Sudah, Oke. Kak. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Sudah mulai dari record juga. Burung merpati terbang ke taman, hinggap sebentar di pohon jati. Selamat datang kawan-kawan di acara seru Welcoming Party. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam 24 jam dimanapun teman-teman berada. Halo semuanya, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan Digital Talent Hub Data Science Beginner Level, sebuah program spesial yang diadakan oleh Direktorat Pengembangan Talenta Sumber Daya Manusia bidang digitalisasi teknologi dengan visi menjadi pusat pengembangan talenta digital yang inovatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Kita akan bersama, tumbuh bersama, dan tentunya bersiap menuju masa depan penuh peluang dengan data science. Saya harap teman-teman datang dengan hati yang riang, penuh antusias, dan sudah tidak sabar untuk memulai perjalanan ini. Sebelum kita melanjutkan ke rangkaian acara hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan memanjatkan doa agar semua berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Untuk itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Semoga berjalan dengan sukses dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya untuk hari ini. Baik, untuk memulai acara ini dengan semangat, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Direktorat Pengembangan Talenta Sumber Daya Manusia PPI Dunia. Kepada yang terhormat Iman Fahrus Yuhada, kami persilahkan. Ya, halo, selamat pagi. Terdengar suara saya? Sudah Sudah terdengar. terdengar ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dan dalam acara pelatihan data science yang akan berlangsung mulai hari ini. Teman-teman yang saya hormati, izinkan saya memberikan 1-2 kata ya. Pertama-tama, perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa kita pada era yang penuh dengan data. Data bukan hanya sekedar angka atau informasi, tetapi aset berharga yang jika dikelola dengan baik, dapat memberikan wawasan strategis untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan peluang baru dalam berbagai bidang. Pelatihan ini adalah program inovasi baru dari PPI Dunia, khususnya Direktorat PTSDM, Pengembangan Talenta Sumber Daya Manusia. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dasar hingga penerapan ilmu data science. Kita akan belajar bersama mengenai pengelolaan data, analisis, hingga pembuatan model prediktif yang relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Kami percaya bahwa pelatihan ini akan menjadi langkah awal dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, yang signifikan bagi kita semua untuk memperkuat kompetensi di bidang, khususnya di bidang data science, sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi organisasi, masyarakat, dan bahkan masa depan Indonesia sendiri. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran, partisipasi dan antusiasmenya, karena saya mendapatkan kabar ini banyak banget yang mendaftar. Terima kasih. Semoga pelatihan ini dapat berjalan lancar, memberikan manfaat maksimal, dan menjadi pengalaman yang berharga bagi kita semua. Terakhir, jangan lupa ikuti terus Instagram kami ya di @ptsdm.ppidunia untuk mengetahui program kerja atau inovasi-inovasi lainnya yang akan kita laksanakan di kemudian hari.
Selamat mengikuti pelatihan dan mari kita bersama-sama memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Terima kasih, salam perhimpunan. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Iman Faru atas sambutan hangatnya yang penuh inspirasi. Semoga semakin menambah semangat kita semua untuk belajar dan berkembang dalam dunia data science ini. Oke, nah teman-teman, sekarang tibalah saatnya untuk sesi pengenalan program dan gambaran awal perjalanan kita di pelatihan ini. Izinkan saya, Agung Krisna, selaku fasilitator atau host hari ini untuk mempresentasikan beberapa poin penting yang akan membantu teman-teman memahami lebih dalam mengenai pelatihan Digital Talent Hub Data Science Beginner Level. Oke, saya mulai aja. Boleh, Kak Eca, kenapa untuk raise hand-nya? Oh, mungkin ada kesalahan ya teman-teman ya. Oke, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa langsung aja ketik di kolom chat. Nanti pada saat sesi pertanyaan, saya akan baca kolom chatnya dan akan menjawab pertanyaan satu-satu dari teman-teman semua. Oke, teman-teman? Baik, saya lanjutkan saja. Apa saja agenda kita hari ini? Apa saja yang akan kita bahas pada meeting kita hari ini atau welcoming party kita hari ini? Yang pertama adalah pengenalan DigiHub. Kita akan membahas visi misi DigiHub dan juga pelatihan data science ini. Yang kedua adalah pengenalan tutor dan juga kelas representatif. Kita akan mengetahui nama lengkap tutor, juga ada social media tutor, bukan hanya tutor saja tetapi juga kelas representatif atau perwakilan kelas dari pelatihan data science. Yang ketiga ada modul dalam DigiHub. Kita mempunyai beberapa modul selama 2 bulan ke depan. Modul-modul ini berisikan tentang materi-materi yang akan kita bahas untuk belajar data science. Yang keempat adalah sistem requirements atau tools-tools apa saja atau mungkin sistem yang dibutuhkan untuk bisa belajar dan bisa mengikuti pelatihan ini. Yang kelima adalah adanya aturan kelas pada pelatihan ini. Ada beberapa aturan-aturan yang teman-teman harus mungkin patuhi ya untuk bisa memahami sekaligus menjalani pelatihan ini. Yang keenam ada sesi tanya jawab. Oke, lanjut saja. Pengenalan dari Digital Talent Hub. Oke, siapa kami? Jadi Digital Talent Hub adalah sebuah proyek kerja digitalisasi teknologi PPI Dunia untuk memberikan pelatihan seputar teknologi dan perkembangannya. Visi dari Digital Talent Hub ini adalah menjadi pusat pengembangan talenta digital yang inovatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di era digitalisasi global. Misi kita apa? Misi kita adalah yang pertama, memberikan pelatihan berkualitas seputar teknologi dan inovasi terkini. Yang kedua, membangun ekosistem belajar yang inklusif untuk semua talenta Indonesia. Dan yang terakhir adalah mendorong lahirnya sumber daya manusia yang unggul, yang siap menghadapi tantangan global. Adapun core values kita adalah tech. Yang pertama, trustworthy atau kepercayaan, yaitu berkomitmen pada kualitas dan transparansi. Yang kedua adalah empowering atau pemberdayaan, yaitu memberdayakan talenta diaspora untuk bersaing global. Yang ketiga adalah kolaboratif atau kolaboratif, yaitu membangun sinergi dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir adalah holistik, yaitu pendekatan menyeluruh dalam peningkatan skill teknologi. Lalu, bagaimana dengan DigiHub Data Science? Jadi, Digital Talent Hub Data Science adalah sebuah proyek kerja juga digitalisasi teknologi PTSD PPI Dunia untuk memberikan pelatihan seputar sains data dan perkembangannya. Untuk core values dari DigiHub Data Science ini sama seperti core values dari DigiHub Data Science, namun memiliki visi dan misi yang berbeda. Adapun visi dari DigiHub Data Science adalah menjadi pusat pengembangan talenta digital yang unggul dan inklusif untuk menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan industri 4.0 dan era digital global dalam bidang sains data. Misinya, yang pertama adalah menyediakan pelatihan teknologi gratis, khususnya data science yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua kalangan. Dan yang kedua adalah membantu peserta menguasai keterampilan analisis data yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.
Oke, baik teman-teman. Apa itu data science? Oke. Sebetulnya teman-teman, untuk pengenalan data science sendiri akan diperkenalkan pada modul pertama yaitu Intro to Data Science besok. Namun saya akan hanya namun saya akan hanya memberikan gambaran umum untuk data science saja teman-teman ya di welcoming party kita kali ini. Adapun definisi dari data science adalah jenis data dan science itu terdiri dari dua kata. Orang yang mempelajari data science dan sudah mendapatkan profesi di bidang data yaitu disebut dengan data scientist. Adapun data scientist ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah data. Apa itu data? Data adalah hal abstrak, teman-teman. Jadi ada berupa angka, simbol, gambar, suara, dan media-media lain. Itu merupakan sebuah data. Lalu diolah menjadi informasi yang bermanfaat untuk membantu menentukan kebijakan bisnis yang ada. Data scientist merupakan orang yang ahli dalam bidang data science. Jadi teman-teman, untuk data science ini besok kita akan membahas DIKW ya teman-teman ya, Data, Information, Knowledge, dan juga Wisdom. Kita mengumpulkan data, yaitu hal-hal abstrak, lalu mengolahnya menjadi sebuah informasi. Setelah menjadi sebuah informasi, kita melakukan prediksi untuk masa depan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, itu gambaran umumnya, teman-teman ya. Untuk detailnya saya akan bahas besok. Oke, teman-teman. Kenapa kita harus menjadi seorang data scientist nih? Yang pertama adalah pekerjaannya yang oke, profesinya yang oke. Jadi berdasarkan Glassdoor nih, teman-teman, data scientist merupakan profesi yang masuk top 3 best job di Amerika berdasarkan gaji yang cukup fantastis dan tingkat stresnya yang kecil. Yang kedua adalah talenta yang sedikit. Ada gap antara kebutuhan dan ketersediaan SDM. Maka kalau misal di perusahaan ada latar belakang ada seseorang dengan latar belakang data science, maka orang ini akan menjadi pimpinan divisi karena talenta masih sedikit dibandingkan dengan jumlah lowongannya dengan peran yang vital. Jadi teman-teman, untuk ketersediaan sumber daya manusia kita di Indonesia, terutama di bidang data science, itu masih sangat sedikit. Sehingga ketika kita melakukan apply ke suatu perusahaan, kita akan dijadikan sebagai pimpinan divisi, ya, karena saking kecilnya untuk sumber daya manusia di dalam data science ini, atau talenta data science. Oke teman-teman, lebih lengkapnya sekali lagi saya akan membahas besok ya teman-teman. Jadi sekarang kita hanya akan fokus ke welcoming party-nya saja. Oke, selanjutnya nih, pengenalan tutor DigiHub. Siapa tutor dari DigiHub ini? Oke, berdasarkan dari postingan pendaftaran PPI Dunia kemarin, teman-teman sudah mengetahui bahwa tutor dari DigiHub ini bernama Igusti Agung Sedipaena, yaitu saya. Teman-teman bisa panggil saja saya Krisna atau mungkin Agung Krisna. Asal saya dari Badung, Bali, Indonesia. Saya sedang melanjutkan studi di Barton University di Turki, khususnya di jurusan Teknologi Komputer dan Sistem Informasi. Moto saya adalah konsistensi adalah kunci kesuksesan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau berhubung di LinkedIn atau mungkin juga follow sosial media Instagram saya, bisa scan barcode ini ya teman-teman. Untuk PowerPoint ini juga akan saya bagikan di Google Classroom atau mungkin di WhatsApp. Untuk info lebih lengkapnya akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya teman-teman. Oke, sudah pengenalan tutor, kita akan mengetahui nih atau siapa sih kelas representatif kita. Oke. Baik, boleh. Kak Dilan Uno Syafaril boleh nih memperkenalkan diri nih sebagai kelas representatif. Silahkan. Halo, terdengar ya? Terdengar. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia, salam 24 jam, salam SDM unggul. Sebelumnya, terima kasih atas antusiasme tinggi dari teman-teman sekalian yang ingin belajar mengenai data science, yang ingin mewujudkan SDM unggul Indonesia. Perkenalkan, di sini nama saya Dilan Uno Syafaril, biasa dipanggil Dilan. Sedikit background, saya berasal dari Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Saya sedang menempuh S1 di University of Sydney, Australia. S1 mengambil jurusan
computer science dan data science. Moto saya adalah sekarang sebelum posisi impianmu diambil orang lain. Di sini juga ada beberapa sosial media saya jika teman-teman ingin ya berkenalan dengan saya lebih lanjut mungkin. Di sini saya akan menjadi kelas representatif, mungkin bantu-bantu Kak Krisna sebagai pemateri kita. Mungkin nanti saya akan mengingatkan teman-teman sekalian, akan mengupload materi, mengupload rekaman ulang, dan mengabsensi teman-teman sekalian. Mungkin itu saja dari saya, perkenalkan singkat saya. Semangat belajar untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas keadilan, atas perkenalannya. Dan ini bagus banget ya motonya keadilan sekarang sebelum posisi impianmu diambil orang lain. Siap. Oke, selanjutnya. Oke, apa saja jadwal dan modul data science dari DigiHub ini? Kegiatan-kegiatan pelatihan apa saja yang akan kita lalui dan yang akan kita pelajari di dalam DigiHub Data Science ini. Nah, sebelum mendalami lebih lanjut nih, saya ingin menginformasikan bahwa ada jadwal rutinitas pelatihan dari DigiHub ini. Adapun jadwal rutinitas dari pelatihan ini adalah setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi di dalam satu minggu kita hanya akan melakukan live session ya teman-teman ya, di hari Sabtu dan Minggu. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman mau belajar secara otodidak bisa dari hari Senin sampai Jumat. Namun kita akan belajar bersama-sama di hari Sabtu dan Minggu. Lalu di jam kapan? Di jam 7 WIB ya teman-teman ya. Jadi untuk hari ini khusus untuk welcoming party saja kita akan memulai di jam 9 WIB. Namun untuk pelatihan modul-modul selanjutnya di minggu-minggu selanjutnya kita akan melaksanakan di jam 7 WIB, 7 malam ya teman-teman ya. Betul, jam 20 waktu Lombok. Oke, via apa? Via Google Meet teman-teman, bukan via Zoom ya teman-teman ya. Jadi ada salah satu sistem requirements yang wajib kita pakai yaitu Google Meet teman-teman. Yang akan saya jelaskan nanti. Oke. Adapun jadwal rutinitas ini dapat berubah ketika memang ada urgensi dari tim DigiHub. Oke, kita akan membahas tentang modul ini teman-teman. Ini lumayan panjang ya teman-teman ya. Jadi saya minta teman-teman untuk fokus nih di dalam slide-nya. Yang pertama adalah welcoming party. Akan kita laksanakan pada tanggal 14 Desember 2024. Berisi apa saja nih? Kita bahas apa saja. Yang pertama adalah pengenalan DigiHub, ya tutor dan juga kelas representatif. Kita akan diberikan informasi seputar jadwal dan modul belajar, sistem requirements apa saja yang dibutuhkan, dan tidak ada pembagian kelompok ya teman-teman ya. Jadi karena peserta dari DigiHub ini sangat banyak, saya putuskan untuk tidak ada pembagian kelompok untuk pengerjaan proyeknya, karena kalau misalnya ada pembagian kelompok sangat banyak nanti. Gitu. Oke teman-teman. Oke. Selanjutnya adalah pada tanggal 15 Desember 2024 kita akan mempelajari modul dengan nama berkenalan dengan data science atau intro to data science. Kita akan mempelajari apa saja teman-teman. Yang pertama adalah pengertian data science, data people, apa saja peluang karir dari seorang data scientist, dan contoh praktik dalam industri sebagai seorang data scientist, dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Lalu modul yang ketiga adalah akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Desember 2024, berisi tentang istilah dalam data scientist, CRISP-DM, statistika dasar, regresi linear, clustering, visualisasi, dan lain-lain. Di modul keempat kita akan mempelajari yang namanya Python untuk pemula, yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Desember 2024, atau 2 hari ya teman-teman ya. Ini berisi tentang variabel dan tipe data. Kita akan belajar tentang aritmatika dan logika, lalu fungsi, NumPy dan Pandas, Matplotlib, scikit-learn, dan lain-lain. Jadi ini merupakan package Python yang akan kita pelajari, dan tenang saja teman-teman,
jangan terlalu terintimidasi dengan nama-nama isi dari modulnya, karena kita akan belajar bersama-sama mulai dari dasar. Meskipun teman-teman tidak mempunyai background IT, teman-teman masih bisa mengerti jika teman-teman mengikuti nih pelatihan ini dari awal ya teman-teman ya. Oke, modul yang kelima adalah Python Data Modeling yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 5 Januari 2025. Jadi pelatihan kita ini mulai dari Desember dan akan diakhiri di bulan Januari, hanya 2 bulan saja ya teman-teman ya. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah data understanding, data preparation, data manipulation, data modeling, modeling evaluation, dan masih banyak lagi. Oke, untuk modul ke-6 kita sendiri ada mini project teman-teman ya, yaitu Price Engine Model yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2025. Berisi tentang proyek-proyek yang dikerjakan oleh data scientist, pengenalan GitHub, contoh proyek data analisis, dan masih banyak lagi. Lalu setelah modul ini selesai, kita akan mempelajari nih bagaimana cara membangun karir sebagai data scientist. Itu ada pada tanggal 12 Januari 2025. Berisi tentang peluang karir dalam bidang data science nih. Tips membuat portofolio yang kuat itu seperti apa, dan tips melatih skill data science. Oke. Setelah kita mengetahui cara membangun karir sebagai seorang data scientist, kita akan melakukan yang namanya final exam atau ujian final ya, ujian akhir yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2025. Adapun bentukan dari ujian akhir ini akan diinfokan lebih lanjut ya teman-teman ya di dalam grup setelah modul-modul itu selesai. Oke, peserta yang sudah mendaftar pelatihan harus mencapai nilai skor minimal 60 pada ujian akhir pelatihan untuk memperoleh sertifikat. Jadi teman-teman, di sertifikat teman-teman, di sertifikat peserta teman-teman akan ada nilai ini teman-teman ya. Ketika nilai final exam-nya teman-teman tidak mencukupi, maka tidak akan memperoleh sertifikat. Namun ketika mencukupi, teman-teman akan mendapatkan sertifikat ya teman-teman ya. Oke, di modul yang kesekian, kita akan melakukan yang namanya project data science. Dan tenang saja teman-teman, project ini tidak akan menjadi project yang harus dikerjakan dari awal, dari mentah-mentah. Karena pelatihan ini merupakan pelatihan data science di beginner level ya teman-teman ya, untuk level pemula. Jadi saya akan menyediakan seperti template kodenya, teman-teman hanya akan mengisi yang kosong-kosong saja dan merunningnya gitu. Jadi itu gambaran apa ya, gambaran umum, maksudnya bukan gambaran simpelnya, gambaran sederhananya mengenai proyek yang akan dikerjakan secara individu ya teman-teman ya. Oke, pesertanya sudah mendaftar pelatihan harus mengerjakan mini project dan melakukan presentasi untuk memperoleh sertifikat. Maaf, untuk presentasinya tidak ada ya teman-teman ya, karena awalnya saya kira peserta dari DigiHub ini kurang dari 100, maka saya kira bisa dibagi untuk dibagi-bagi menjadi kelompok. Namun karena saya tahu bahwa yang mengikuti pelatihan ini sangat banyak, jadi saya putuskan untuk proyek ini dilakukan secara individu dan akan mudah teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir ya teman-teman ya. Proyeknya tidak akan sekompleks yang teman-teman pikirkan. Oke. Yang terakhir adalah closing ceremony yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2025. Peserta, tutor, dan kelas representatif akan bersama-sama menghadiri acara penutup dari pelatihan Data Science Beginner Level untuk meresmikan selesainya kegiatan pelatihan. Oke, kalau misalnya berkaca dari slide yang sebelumnya teman-teman, di sini ada dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan lain-lainnya itu apa saja teman-teman? Kita akan mengetahui, dan lain-lainnya itu kita akan mengetahui di dalam PDF ini ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan QR code dari file PDF di dalam Google Drive teman-teman. Jadi ini merupakan link Google Drive, ya, link yang tertuju kepada PDF yang ada di dalam Google Drive. Teman-teman bisa scan aja. Oke, teman-teman, boleh nih di screenshot nih. Saya tunggu ya teman-teman ya, selama mungkin 15 detik.
Belum, Kak, belum. Oh iya, boleh nih di screenshot aja nih. Tapi sebenarnya juga walaupun tanpa di screenshot, saya akan membagikan PowerPoint juga sih di grup WhatsApp atau mungkin di ini di apa Google Classroom. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tidak sempat men-screenshot, tenang aja, masih bisa mendapat kesempatan untuk screenshotnya. Oke teman-teman. Baik, mungkin saya anggap sekarang untuk selesai ya teman-teman ya untuk screenshotannya. Sebentar. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Oke, kita ice breaking dulu nih teman-teman nih. Sebelum tadi kita mengetahui isi dari modul-modul yang mungkin teman-teman tidak tahu nih kayak, aduh, apa ini data modeling? Aduh, apa ini decision tree? Apa ini package seperti NumPy, Pandas, dan juga Matplotlib? Kita ice breaking dulu ya teman-teman ya. Jadi ice breaking itu seperti mini quiz lah istilahnya. Mini quiznya bentukannya seperti apa itu tebak ada tebak film dan juga tebak brand dari ini teman-teman dari emoji. Jadi dari emoji teman-teman harus menebak filmnya ini apa, film yang merepresentasikan emoji-emoji ini seperti apa ya teman-teman ya. Oke. Oke, baik. Saya mulai aja. Saya akan menunggu selama 15 detik ya teman-teman ya untuk teman-teman jawab di kolom chat. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ada jawaban nih, bisa aja langsung ketik di kolom chat ya teman-teman ya. Saya akan tunggu selama 15 detik dan saya akan cek nih. Oke. Saya nih tebak-tebak dulu nih, tebak-tebak. 3, 2, 1. Oke, saya akan cek ya teman-teman ya siapa. Oke, banyak banget teman-teman yang apa hampir semua teman-teman benar ya teman-teman ya. Tapi yang pertama kali menjawab Frozen adalah Kak Dwi Yulianingsih. Oke, selamat. Kak Dwi Yulianingsih sudah benar menebak filmnya. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah jeng jeng jeng. Saya tunggu lagi selama 15 detik. Boleh ditebak nih, ditebak filmnya ini apa yang merepresentasikan dari emoji ini. Oke, saya masih tunggu ya teman-teman ya. Oke, oke. Baik, jawabannya adalah ding 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 ding, ding. Harry Potter. Oke, ada nih teman-teman kayaknya yang benar nih. Yang pertama kali jawab Harry Potter adalah Kak Fatiha. Oke. Kak Fatiha benar ya menjawab Harry Potter dengan jawaban tercepat nih. Oke, selanjutnya ini teman-teman. Silahkan ditebak. Di kolom chat ya teman-teman ya. Oke, 15 detik sudah berlalu. Jawabannya adalah Toy Story, teman-teman. Film emoji tadi adalah Toy Story jawabannya. Oke, yang menjawab Toy Story pertama kali adalah Kak Fatiha lagi. Selamat nih, Kak Fatiha menjawab 2 pertanyaan dengan cepat ya, teman-teman ya. Salah satu peserta dengan menjawab pertanyaan tercepat untuk kuis kali ini. Kuis icebreaker kali ini. Oke, selanjutnya kita ada tebak brand nih teman-teman ya. Tebak brand ya teman-teman, bukan film nih. Udah brand sekarang. Kuncinya ada di emoji-emoji ini. Oke, silakan. 15 detik saya mulai ya. Oke, saya masih tunggu 5 detik lagi nih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah ding 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 ding.
Deng, Nokia teman-teman. Jadi ini sains yang no ini itu yang sains yang dilarang ini itu kita sebut aja no. Terus yang kuncinya itu adalah key, Nokia gitu. Itu brandnya Nokia seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi kunci untuk menjawab pertanyaan ini adalah bahasa Inggris sih teman-teman. Jadi misalnya teman-teman melihat emoji nih, terus emojinya itu kira-kira bahasa Inggrisnya apa? Nah dari situ teman-teman dapat clue nih. Oh ternyata brand yang dimaksud adalah ini. Seperti itu teman-teman ya. Dan yang pertama kali menjawab Nokia adalah, saya cek dulu sebentar. Nokia. Sebenarnya ada Kak Maulana Nur Ardian, namun masih bingung ya antara Nike atau Nokia. Dan yang menjawab dengan apa lagi namanya? Dengan yakin Nokia adalah pertama kali Kak Alfasina Zaimuna. Oke. Kak Maulana dan juga Kak Alfasina nih juga tahu nih ice breakingnya seperti apa. Maksudnya kayak eh, bisa menebak brand melalui emoji yang sudah tertampil di dalam slide. Oke, selanjutnya nih teman-teman nih. Tebak brand selanjutnya adalah ini. Silakan. Boleh langsung dijawab di kolom chat ya teman-teman ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke. Jawabannya adalah ding 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 ding. iPhone, teman-teman. Jadi brand yang dimaksud dari emoji tadi adalah iPhone. Di sini ada mata, bahasa Inggrisnya I, dan di sini ada handphone, bahasa Inggrisnya phone. Jadi iPhone, jadinya kalau nama brand itu iPhone. Ya, iPhone. Oke. Jawaban yang paling cepat tadi menjawab iPhone adalah Kak siapa ya? Oke. Kak Cecep sebenarnya mungkin Kak Cecep ini ya apa ada salah kata apa lagi namanya typo dari iPhone jadinya harusnya iPhone ya. Jadi Kak Cecep dan juga Kak Sofia menjadi jawaban tercepat untuk menjawab iPhone teman-teman. Keduanya. Oke. Terakhir nih teman-teman nih. Ding 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 ding. Silakan jawab. 15 detik saya mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, jawabannya adalah ding 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 ding. IKEA. Oke, jadi di sini ada gambar mata, bahasa Inggrisnya I, dan di sini ada gambar kunci, bahasa Inggrisnya key. Kalau digabung jadinya IKEA gitu. Sama-sama kayak Nokia tadi, kan ada akhirannya A ya, tapi nggak ada akhiran A di sini supaya melatih daya daya tebak teman-teman gitu. Oke. Oke, yang menjawab IKEA pertama kali dan yang tercepat adalah Kak Maulana Nur Ardian nih menjawab dengan tercepat jawaban IKEA. Oke, selamat ya teman-teman ya yang menjawab tercepat. Tidak ada ini sih teman-teman, tidak ada apa ya namanya, tidak ada awards, cuman untuk main-main aja teman-teman, untuk ice breaking aja seperti itu. Oke, selanjutnya adalah sistem requirements pelatihan. Jadi sudah tadi kita ice breaking, sekarang kita fokus ke materi di dalam welcoming party ini teman-teman. Oke. Jadi apa saja yang kita butuhkan untuk menjalani proses pelatihan ini? Sistem requirements apa saja yang akan kita butuhkan untuk mengikuti pelatihan ini? Oke teman-teman. Akan ada 1, 2, 3, 4, 5 sistem requirements yang wajib teman-teman miliki untuk mengikuti pelatihan ini. Dan saya yakin sebagian besar dari teman-teman sudah mengerti 3 dari sistem requirements ini. Seperti WhatsApp, Google Drive, dan juga Google Meet. Oke teman-teman. Jadi yang pertama adalah WhatsApp. Apa fungsi dari WhatsApp ini? Aplikasi WhatsApp atau WhatsApp web
di laptop itu dibutuhkan untuk mengakses informasi pelatihan, pengumuman, dan diskusi. Yang kedua, sistem requirements yang kedua adalah Google Collaboratory. Google Collaboratory sebagai platform utama nih pembelajaran Python dalam pelatihan data science di G-Hub. Oke, teman-teman. Jadi kita mulai dari modul kedua sampai modul terakhir kita akan menggunakan yang namanya Google Collaboratory. Bagaimana cara mengaksesnya? Saya akan jelaskan nanti ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga adalah Google Classroom nih. Google Classroom sebagai tempat untuk mengakses PDF, materi PowerPoint, link Google Collaboratory, dan rekaman ulang pelatihan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau melihat nih, oh PowerPoint yang tadi dipresentasikan pada saat live session itu di mana ya? Dan link Google Collaboratory-nya itu di mana ya? Dan rekamannya di mana? Itu di Classroom teman-teman ya. Jadi kita nggak akan bagikan di Google, maksudnya di WhatsApp, karena akan tenggelam dengan chat-chat diskusi, namun kita akan memfokuskan untuk mengupload materi-materi tersebut di Google Classroom. Teman-teman ya, selain efisien juga lebih tertata rapi, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah Google Drive dan Google Meet. Saya yakin teman-teman sudah tahu nih fungsi dari Google Drive dan fungsi dari Google Meet. Jadi Google Drive adalah sebagai pemutar rekaman ulang live session kita, dan Google Meet sebagai sarana kegiatan belajar mengajar selama pelatihan dari awal sampai akhir. Jadi Google Drive dan Google Meet ini juga merupakan sistem requirements yang penting dan wajib teman-teman ketahui fungsinya. Oke, Google Collaboratory. Sebelum saya menjelaskan langkah-langkah untuk mengakses Google Collaboratory ini teman-teman, saya akan langsung aja mempraktekkan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa diikuti secara sementara saya menjelaskan, atau mungkin teman-teman bisa mengikuti nanti lalu membaca PPT-nya, lalu mengikuti langkah-langkahnya, atau mungkin ya teman-teman nyamannya gimana aja lah. Oke teman-teman? Baik, saya mulai aja untuk mengalihkan share screen-nya. Sebentar. Oke, teman-teman buka ini teman-teman ya, buka bukan Google akun, buka pencarian Google teman-teman nih, baik di handphone ataupun di laptop, itu keduanya bisa ya teman-teman ya. Di handphone atau di laptop keduanya bisa. Oke, teman-teman cari Google Collaboratory. Dah, tulisannya kolaboratori teman-teman ya. Lalu pencet enter atau klik enter atau klik search. Lalu alihkan pandangan teman-teman, alihkan websitenya ke https://collab.google. Nah, di sini teman-teman klik yang di sini nih. Set. Nah, tampilannya nanti seperti ini ya teman-teman ya, Google Collaboratory ini. Sebentar, saya fullkan dulu teman-teman sebentar. Nah, oke. Lalu teman-teman klik Open Collab di sini ya teman-teman ya. Klik Open Collab. Klik. Oke, saya alihkan dulu screen-nya teman-teman. Sebentar. Nah, bisa pelan-pelan Kak. Oh, pelan-pelan. Oke. Oke, coba saya ulang dari awal ya teman-teman ya. Boleh. Nah. Oke, saya coba share link-nya lah, bolehlah. Nah. Nah, di situ di kolom chat saya sudah bagikan linknya teman-teman ya. Teman-teman tinggal klik aja linknya itu, lalu akan muncul tampilan yang seperti ini teman-teman. Teman-teman nggak usah klik sign up juga nggak apa-apa. Soalnya pada saat klik Open Collab ini teman-teman disuruh untuk sign in. Teman-teman disuruh untuk sign in itu maksudnya teman-teman disuruh buat login ke akun Gmail-nya teman-teman. Ya, teman-teman harus tahu akun Gmail-nya teman-teman dan password-nya Gmail teman-teman. Itu akun Gmail yang pribadi nggak apa-apa kok, aman-aman. Oke, klik Open Collab-nya ini teman-teman. Nanti setelah sudah diklik dan sudah masuk ke akun Gmail-nya teman-teman, teman-teman akan melihat tampilan yang seperti ini. Sebentar.
Oke. Deng deng deng. Oke. Oke. Oke, perlu diperhatikan teman-teman untuk sistem yang saya pakai atau mungkin laptop yang saya pakai itu dari Turki. Jadi jangan bingung ya teman-teman kalau misalnya di sini kok bahasanya Turki semua. Nanti pada saat mungkin sebelum mulai pelatihan saya akan berusaha untuk mencari cara untuk mengganti supaya ini semuanya tidak berbahasa Turki. Namun untuk sementara ini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya, namun mungkin berusaha untuk mentranslatekannya ke bahasa Indonesia atau mungkin ke bahasa Inggris. Oke, teman-teman. Nah, setelah teman-teman login akan muncul tampilannya seperti ini, teman-teman klik cancel aja. Di sini ada ini ya, cancel atau mungkin kembali ya, cancel. Dah. Klik yang ini teman-teman, file. Di paling di pojok kiri, paling pojok kiri di bawahnya logo. Klik file, lalu klik ini, new notebook in Google Drive gitu. Open new notebook in Google Drive gitu. Atau buka notebook baru di Google Drive. Oke teman-teman, intinya opsi paling atas di dalam opsi filenya ini teman-teman. Nah itu diklik aja. Oke? Oke. Saya klik ya teman-teman ya. Saya klik. Saya alihkan nih sekarang ke sebentar ke sini. Oke, sudah jadi. Simpel kan? Ini bisa dibuka dibuka di HP, bisa coding di HP sangat-sangat bisa coding di laptop apalagi dengan kebutuhan spesifikasi yang sebenarnya tidak harus tinggi teman-teman. Gitu. Karena Google Collaboratory ini tidak memerlukan tidak memerlukan spesifikasi laptop yang sangat-sangat canggih gitu. Hanya di HP juga bisa sebenarnya ini. Oke teman-teman. Nah ini tuh fungsinya buat mengganti nama file teman-teman. Nama file misalnya seperti modul 1 misalnya. Modul 1. Terus mungkin di sini tuh fungsinya buat mengetik kode teman-teman. Namun untuk yang informasi lebih lengkapnya saya akan jelaskan besok ya teman-teman ya. Bukan di modul yang kedua di intro to Python. Ya di modul kedua atau modul ketiga. Sebenarnya harusnya di modul kedua ya teman-teman ya. Di modul kedua saya akan menjelaskan nih bagaimana cara misalnya kayak menambahkan judul, misalnya seperti judul. Terus cara menambahkan subjudul atau mungkin anak-anak dari judulnya atau mungkin cabang-cabang dari judulnya, misalnya kayak ini cabang 1 gitu. Terus bagaimana cara yang kode HTML-nya itu akan saya jelaskan nanti ya teman-teman ya. Misalnya kayak BR itu apa, terus ada juga paragraf, terus ada juga misalnya kayak list. List itu akan saya jelaskan teman-teman ya. Lalu di sini ini fungsinya buat kita ngeran kode teman-teman. Misalnya print, misalnya seperti welcoming party data science DG Hub. Nah, teman-teman di sini ada dua opsi buat ngerunning, itu ada control enter atau mungkin langsung klik aja ini yang ininya, yang tanda play-nya ini. Tinggal klik play atau mungkin control enter itu untuk yang shortcut-nya. Nih, ini teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada tanda kuning-kuning itu artinya dia kayak loading gitu loh teman-teman ya, ngeloading running-nya. Kenapa loading pertama itu dia lama? Karena biasanya dia kayak mau ngecek dulu nih package-package yang mungkin dibutuhkan di Google Colab ini. Tapi karena kita nggak import package, makanya nggak terlalu lama, oke teman-teman. Setelah sudah nih, kita sudah ketemu outputnya nih, Welcoming Party Data Science DG Hub. Nah, untuk lebih detailnya ya teman-teman ya, kenapa ada print, kenapa ada tanda dalam kurung, kenapa ada tanda petik, itu nanti kita akan bahas di modul kedua atau mungkin modul ketiga. Harusnya di modul kedua. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan sekarang di PowerPoint karena sekarang kita hanya akan fokus kepada welcoming party. Oke teman-teman. Oke.
Sebentar. Oh ya. Oke. Teman-teman juga kalau misalnya saya terlalu cepat ya teman-teman ya, bisa langsung kayak tanya, kayak ketik di kolom chat aja. Ya Kak, terlalu cepat. Terlalu cepat ya? pelan-pelan. Oke, sorry. Nah, sekarang saya jelasin ulang ya teman-teman ya. Jadi apa saja sih yang kita lakukan tadi teman-teman? Oke, yang kita lakukan tadi itu adalah yang pertama kita akses internet dan cari di Google itu ketik Google Kolaboratori lalu klik link sesuai gambar. Linknya apa? Linknya itu adalah https://collab.google. Oke teman-teman. Setelah itu akan ada tampilannya seperti ini teman-teman. Google Kolaboratori. Nah teman-teman tinggal klik Open Collab aja. Sudah diklik nih. Jangan lupa untuk sign in akun Google terlebih dahulu. Jadi pada beberapa kasus ya teman-teman, setelah teman-teman klik yang Open Collab, itu teman-teman harus disuruh sign in. Itu sign in apa? Sign in akun Google teman-teman, akun Gmail teman-teman. Oke? Setelah sudah sign in, teman-teman bisa klik file itu di ujung di dekat logonya Google Colab, lalu klik new notebook in Drive. Oke, teman-teman, untuk membuat notebook baru. Nah, setelah sudah ini apa nih? Nah, akan muncul tampilan seperti menunjukkan bahwa Google Colab siap digunakan untuk melakukan codingan. Betul. Setelah sudah ada tampilan seperti ini, teman-teman siap untuk mengikuti arahan dari tutor ya, atau arahan dari tutor untuk pelatihan nanti besok di modul kedua atau ketiga. Di modul pertama kita masih fokus ke Intro to Data Science, jadi benar-benar full PowerPoint ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah setelah itu kita kalau misalnya mau nyari filenya ini di mana, misalnya ini kan kita udah ngetik kode nih, ngetik kode, terus juga sudah diubah nih judulnya dari untitled1.ipynb ke modul 1 gitu misalnya. Itu udah di save di mana setelah kita Ctrl S, itu di Google Drive. Nah, jadi teman-teman, Google Drive dan Google Colab itu sama-sama saling berhubungan. Kalau misalnya teman-teman sudah tahu nih caranya menggunakan Google Drive, otomatis sudah benar-benar mengenali nih yang namanya folder di Google Drive. Jadi Google Drive itu sama kayak apa ya, sistem penyimpanan di komputer kita, namun dia tersimpan secara online gitu, tersimpan secara cloud di Google. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa cari Google Drive, klik di pencarian Google Drive, lalu klik link sesuai gambar untuk melakukan login Google Drive menggunakan akun Google. Nah, linknya apa? Linknya adalah https://drive.google.com seperti itu. Oke teman-teman, setelah teman-teman udah login nih, setelah teman-teman udah ngeklik linknya, teman-teman akan disuruh login. Setelah login, teman-teman cari aja nih folder dengan nama Colab Notebooks. Itu sama semua. Sama di semua bahasa. Colab Notebooks ya teman-teman ya. Colab Notebooks gitu. Folder dengan nama Colab Notebooks pada bagian My Drive adalah folder di tempat file notebooks otomatis tersimpan di Google Drive. Jadi setelah teman-teman membuat notebook baru, itu akan otomatis tersimpan di folder ini. Jadi teman-teman nggak usah bingung kayak terus kalau misalnya udah selesai saya close langsung ke apa nggak hilang? Nggak akan hilang teman-teman. File notebooknya ini teman-teman bisa buka lagi, bisa edit lagi, bisa running lagi di folder Colab Notebooks di Google Drive teman-teman. Saya yakin banget teman-teman sangat familiar dengan Google Drive, jadi saya yakin kalau misalnya saya tidak harus memberikan lagi langkah-langkah untuk login ke Google Drive ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah Google Classroom. Oke, saya tidak akan fokus ke PowerPoint, sekarang kita akan fokus ke prakteknya aja teman-teman ya. Sebentar. Nah, oke. Jadi apa itu Google Classroom? Google Classroom itu yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman ya. Fungsinya adalah untuk mengakses
PowerPoint, mengakses link rekaman, dan juga mengakses absensi, teman-teman. Oke? Caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman search aja di Google. Oh, ini nggak kelihatan. Oh, di situ nggak kelihatan, serius. Oh, berarti di sini kelihatan ya, teman-teman. Bentar. Oh, pantes. Oh, alah, maaf. Oke, ulang ya, teman-teman. Di sini teman-teman klik aja Google Classroom. Nah, oke, setelah tampilannya seperti ini kalau nggak salah ini iklan ya. Terus kita scroll aja ke bawah. Nah, ini ada logo yang seperti ini, teman-teman, Google Sites. Dan dengan judul Google Classroom, ini teman-teman klik aja. Yang ada linknya sites.google.com, bisa diklik ya, teman-teman ya. Boleh tanya Kak, Iya, boleh. Kak, kan kalau kita misalnya sudah punya akun Google di akunnya itu ada titik banyak itu kita klik itu kan di bawahnya itu ada pilihan Classroom, apakah itu sama? Sama. Oh, oke. Iya, banyak memang produk Google selain Google Classroom yang tersedia dan itu lengkap banget. Dan kalau misalnya di pilihan ada yang ada dengan pilihan Classroom, klik aja. Yang penting logonya sama aja, gitu. Itu kan? Kalau misalnya logonya sama, udah bener. Oke, teman-teman. Baik, terima kasih Kak. Oke, ya sama-sama. Boleh, kita langsung klik aja ya, teman-teman ya. Klik Google Classroom-nya, akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Di scroll aja, scroll. Di sini ada ini nih, tombol login, tombol warna biru. Klik ya, teman-teman ya. Klik, gitu. Sudah diklik, lalu kita klik lagi login. Nah, nanti setelah login ini teman-teman akan dimintai untuk login ke akun Gmail-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mempunyai akun Google. Seperti itu intinya. Oke, login, klik. Oke, karena tadi saya sudah login, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi, sorry. Sebentar, saya share screen ke tempat yang lain dulu. Nah, ini. Bukan. Nah, ini. Oke, tampilannya akan seperti ini kalau teman-teman sudah login dan akan muncul di tab baru, teman-teman. Bukan di tab yang sama seperti itu. Oke, kita klik aja Got It. Nah, kosong nih, teman-teman, ya kan? Klik plus, lalu klik Join Class. Jadi klik simbol plus di bagian pojok kanan. Lalu klik Join Class, bukan Create Class ya, teman-teman ya. Kalau Join Class itu kayak bergabung ke kelas dengan menggunakan kode. Kalau Create Class itu kita yang buat kelasnya sendiri gitu, teman-teman. Ya, biasanya yang buat kelas itu adalah guru, dan yang join kelas itu adalah peserta atau mungkin murid, seperti itu biasanya. Oke, di sini ada kelas kode. Kelas kodenya kita apa? Oke, saya share ya. Saya share untuk kelas kodenya kita. Sebentar. Nah, ini. Set. Kode kelasnya kita adalah ini. Oke, saya share ke ini ya, teman-teman ya, ke kolom chat. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan di kolom chat akan saya jawab nanti ya di Q&A session. Sekarang kita fokus ke PowerPoint dulu, teman-teman. Oke. Kodenya adalah H3AS6BJ. Nah, kita masukin, kita salin nih yang ada di kolom chat, teman-teman. Yang H3AS6BJ ini kita salin. Habis itu kita paste. Nah, sudah paste, kita klik join, teman-teman. Klik aja join ya, teman-teman ya. Klik. Oke. Wait, what? Tunggu sebentar. Oh, oke. Jadi saya ini teman-teman ya, berada di akun Google yang Google Workspace yang Pro, bukan yang akun pribadi saya. Jadi kemungkinan karena itu saya tidak bisa join. Tapi teman-teman bisa langsung join aja kalau misalnya udah dapat kodenya, teman-teman ya. Coba, saya pengen mengkonfirmasi nih, ada nggak yang sudah join kelasnya?
Saya cek di ini nih, di Google Classroom saya. Sudah Kak. Sudah, oke mantap. Oke, berarti berfungsi ya teman-teman ya untuk di akun Gmail pribadi. Sementara mungkin di akun Gmail yang untuk Google Workspace itu mungkin tidak berfungsi seperti biasanya. Oke, sudah. Udah banyak yang join nih. Oke, mantap. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah join. Dan seperti biasa, Bang teman-teman yang tidak sempat menghadiri meeting ini akan saya bagikan PowerPoint-nya. Itu bisa banget untuk di copy aja langsung dari PowerPoint-nya. Oke, teman-teman. Oke, kita fokus aja sekarang ke ke PowerPoint. Nah, bahasa Turkinya sunum itu PowerPoint. Oke. Iya, betul. Tadi kodenya apa ya? Belum. Kita belum masuk ke kode kolaboratori ya. Jadi benar-benar belum ada kode. Maksudnya kayak apa ya? Masih tutorial cara mengakses Google Kolaboratori dan juga Google Classroom. Udah, itu fokusnya kita di welcoming party itu aja teman-teman. Itu cara mengaksesnya, oke teman-teman. Oke, adapun aturan-aturan kelas pelatihan. Oh ya, kira-kira kelasnya selesai jam berapa ya? Oh ya, saya jawab pertanyaannya di sesi pertanyaannya nanti aja teman-teman ya. Adapun saya akan bahas di aturan kelas dulu teman-teman. Aturan kelas pelatihan, apa saja sih aturan-aturan kelas yang harus kita patuhi di dalam pelatihan ini? Oke, yang pertama adalah ketepatan waktu nih teman-teman. Jadi semua peserta diwajibkan untuk hadir 10 menit sebelum sesi dimulai untuk mempersiapkan perangkat dan keperluan lainnya. Yang kedua adalah keaktifan dalam sesi. Jadi peserta diwajibkan menyalakan kamera kecuali dalam situasi darurat, aktif bertanya atau memberikan pendapat menggunakan fitur raise hand atau kolom chat. Jadi untuk sementara karena kita belum memulai pelatihan atau masih welcoming party, teman-teman bisa tidak diwajibkan untuk menyalakan kamera. Tapi karena teman-teman sudah mengetahui dalam peraturan kelas mulai dari hari ini, mulai dari welcoming party bahwa teman-teman harus menyalakan kamera, maka teman-teman diwajibkan untuk menyalakan kamera mulai dari besok ya teman-teman ya, di modul pertama kita. Oke? Lalu selanjutnya adalah ketiga, adalah etika dan juga sikap. Nah, segala bentuk perilaku nih yang tidak etis, seperti mengganggu peserta lain, akan diberi peringatan hingga dikeluarkan dari pelatihan. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau mengetik sesuatu di dalam kolom chat, teman-teman harus mengetahui etikanya teman-teman ya. Tidak boleh mungkin tidak boleh ada kata-kata yang kasar di kolom chat atau pada saat open mic. Oke teman-teman. Selanjutnya yang keempat adalah persiapan perangkat nih. Pastikan perangkat seperti laptop atau komputer atau handphone Anda terhubung dengan internet yang stabil. Dengan internet yang stabil itu internet yang ada kuotanya kalau misalnya di handphone dan wifi kalau misalnya teman-teman ada wifi di rumah. Oke? Bisa gunakan headset atau earphone nih untuk meminimalkan gangguan suara dari lingkungan sekitar. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman udah make sure udah pengen banget open mic dan di luar ada keadaan yang bising, teman-teman bisa menggunakan headset atau earphone untuk meminimalisir kebisingan tersebut. Selanjutnya adalah materi ini nih. Rekaman sesi akan tersedia untuk peserta yang berhalangan hadir dengan memberikan alasan yang jelas sebelum pelatihan dimulai. Teman-teman bisa langsung private chat aja ke saya. Kak, saya belum bisa, bukan belum bisa sih. Saya tidak sempat atau mungkin belum bisa, iya, belum bisa menghadiri pelatihan hari ini nih. Boleh nggak saya ini nih? Karena ini seperti itu. Oke? Yang keenam adalah kehadiran dan sertifikat. Peserta harus menghadiri minimal 80% dari total sesi untuk mendapatkan sertifikat kelulusan. Dari mana? Dari mana tim DigiHub tahu teman-teman 80%-nya itu adalah dari absensi melalui Google Form nanti yang akan di-share di Google Classroom. Oke teman-teman, jadi absensi akan dilakukan di Google Classroom, bukan di Google Meet, bukan di WhatsApp, tapi di Google Classroom. Oke? Yang ketujuh adalah komunikasi dan grup diskusi. Semua komunikasi terkait pelatihan akan dilakukan melalui grup resmi WhatsApp. Ya, materi pembelajaran di Google Meet, absensi dan rekaman kelas akan dibagikan melalui Google Classroom. Jadi perbedaannya sangat jelas ya teman-teman ya. WhatsApp fungsi untuk apa? Google Classroom fungsi untuk apa? Yang terakhir adalah ketentuan tambahan. Panitia pelatihan memiliki hak untuk merubah jadwal atau aturan dengan pemberitahuan sebelumnya. Jadi sebelum kami mengubah jadwal nih, misalnya
kami ada melakukan perubahan jadwal, kita pastinya akan memberitahu seminimal mungkin H-1 ya teman-teman ya. Oke. Oke, detail aturan kelas masih sama dengan detail aturan kelas pelatihan masih sama dengan isinya dengan yang ada di PDF kurikulum pelatihan yang sudah saya bagikan tadi, yang sudah teman-teman screenshot juga itu masih sama. Di dalam PDF itu, di dalam PDF kurikulum pelatihan itu sudah ada aturan kelas, sudah ada juga detail-detail modul yang akan kita bahas. Oke, teman-teman? Oke, sekarang selanjutnya adalah ke sesi tanya jawab. Nah, ini sesi yang seru nih, karena saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, mulai dari awal. Saya ini, sebelum teman-teman mengajukan pertanyaan, saya membaca dulu untuk yang bagian kolom chat ya teman-teman ya. Jadi setelah saya baca nih di kolom chat, baru saya akan membukakan sesi tanya jawab via open mic. Oke, teman-teman. Oke. Sebentar, saya cek dulu. Kalau pakai, dari Kak Cecep Rusdiana, kalau pakai Jupyter nggak apa-apa Kak. Oke, nggak apa-apa. Kak Cecep juga kayaknya sudah tahu ya, kalau misalnya untuk platform Python sendiri banyak. Dari Anaconda ada Jupyter, dari dari VS Code juga ada extension Python juga ada. Tapi kalau untuk yang simpelnya, untuk teman-teman untuk bisa diakses oleh semua peserta, itu Google Colab itu merupakan pilihan yang terbaik. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya mau pakai extension lain atau sistem requirements yang lain selain Google Colab, nggak apa-apa, sangat-sangat tidak apa-apa. Oke. Kak, mau tanya, untuk ngoding lebih enak pakai Visual Data Studio atau Google Colab, Kak? Tergantung. Kalau misalnya saya ngodingnya misalnya mau membuat website, terus juga mau membuat aplikasi, saya lebih nyaman ke Visual Data Studio. Kalau misalnya sekarang, data science untuk pelatihan ini, khusus untuk pelatihan ini teman-teman ya, lebih nyamannya pakai Google Colab, karena bisa di-share lewat link. Oke teman-teman? Yang ketiga, kalau langsung masuk tapi kita belum sign in itu gimana Kak? Kalau misalnya langsung masuk, berarti teman-teman udah sign in. Jadi kalau misalnya teman-teman udah cari nih, terus udah klik linknya, terus tiba-tiba masuk aja tanpa disuruh sign in, berarti teman-teman emang udah sign in di akun Google sebelumnya. Kenapa saya suruh sign in case teman-teman ada dari teman-teman yang belum sign in ke akun Google. Nah, itu aja. Gitu. Oke? Jadi baik kok, baik. Betul. Nah, itu izin jawab Kak, lebih baik sign in karena dengan login bisa auto kesimpan Google Drive. Betul. Itu gimana loginnya Kak? Loginnya tuh pakai akun Gmail dan juga password ya teman-teman ya. Hah? Login disuruh bayar. Boleh nih untuk problem dari Kak Raidan tadi login disuruh bayar, boleh nih diketikin ininya ya, detailnya ya. Saya akan simpan di dalam ini saya, note-nya saya. Boleh nih Kak Rehan yang tadi berbayarnya tuh. Google Cloud tadi ya Kak, hanya membutuhkan Google. Nah, ini juga sudah dijawab dari Kak Dilan ya. Sudah dijawab kalau Google Collaborator itu gratis. Terus selanjutnya adalah tadi kodenya apa ya? Oh, maksudnya kode ini kode kelas. Sorry, saya kira kode Google Colab. Kodenya H3AS6BJ ya. Oke. Halo Kak, kelasnya kelasnya dimulai di jam 7, tapi selesainya tergantung ya teman-teman ya. Bisa selesai cepat, bisa selesai lama. Kalau misalnya selesai cepat, saya usahakan selesainya mungkin 45 menit. Teman-teman kalau misalnya selesai lama, maksimal 2 jam teman-teman. Itu udah maksimal banget 2 jam. Apakah bisa menggunakan VS Code atau VS Code ya? Kalau misalnya VS Code itu bisa. Kalau VS itu saya kurang tahu. Ada extension yang namanya VS Code. Jam 8 Januarinya mulai waktu yang lama. Betul. Jadi disesuaikan ya teman-teman ya. Misalnya nih jam 7 WIB itu jam 7 WIB berarti jam 8 WITA dan juga jam 9
waktu Indonesia bagian tengah, bagian timur maksudnya, bagian tengah. Oke. Visual Code kan, betul. Visual Code bisa Kak ya. Visual Code bisa, tapi harus install dulu extension Python-nya. Kalau misalnya kakak mau lebih instannya, Google Colab adalah jawabannya. Oke, itu instan banget. Google Colab sangat-sangat instan. Soalnya kalau misalnya di VS Code, selain dia harus install extension Python-nya, package-nya juga harus diinstal ulang gitu melalui terminal. Itu jadi lebih ribet lah. Tapi salah satu keuntungan dari Visual Studio Code adalah dia banyak banget bahasa pemrograman selain Python gitu. Banyak banget. Oke, sepertinya untuk yang pertanyaan di kolom chat sudah selesai. Saya akan membuka nih sesi pertanyaan via open mic. Boleh nih, boleh dia langsung angkat tangan aja. Oke, Kak Zurhan Afriyadi, boleh langsung mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Kak Agung. Salam kenal, saya Zurhan dari Lombok. Kak, tadi ada aturan yang di di slide-nya itu setiap kelas harus buka kamera ya? Ya, pertanyaannya kalau misalnya kami di Lombok itu kan daerah terpencil, terus sinyalnya agak-agak, kalau misalnya kami harus buka kamera takutnya terganggu sinyalnya, boleh enggak kami seketika nanti matiin kamera seperti itu aja sih Kak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya ya Kak Zurhan Afriyadi. Untuk teman-teman yang mungkin ada kendala di dalam hal apalagi namanya koneksi internet, itu teman-teman bisa ini aja, bisa open mic bisa open cam atau open kamera tanpa open mic. Terus kalau misalnya teman-teman benar-benar berhalangan untuk open cam, ya nggak apa-apa kalau misalnya nggak open cam, karena di sini sudah ditulis bahwa peserta diwajibkan menyalakan kamera kecuali dalam situasi darurat. Kalau misalnya teman-teman ada kesibukan, misalnya harus ngantar saudara ke rumah sakit, atau mungkin ada sesuatu hal yang mengharuskan teman-teman untuk tidak hadir, untuk tidak open cam, silahkan tidak open cam. Tapi untuk sebisa mungkin teman-teman open cam pada saat sesi berlangsung ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi apakah baiknya, sangat-sangat baiknya adalah open cam, tapi kalau misalnya memang tidak bisa, nggak apa-apa teman-teman. Aman-aman. Oke? Selanjutnya, ada nggak lagi pertanyaan dari yang lain? Dari peserta yang lain? Kalau ada bisa langsung raise hand ya teman-teman ya. Oke. Oke, sementara saya menunggu, kayaknya apakah ada kejutan? Hah? Apakah ada lanjutan pelatihannya, Kak? Oh, ada. Ini pelatihan kita 2 bulan ya teman-teman ya, setiap Sabtu dan Minggu. Jadi Sabtu Minggu. Oh, setelah beginner, oke. Setelah beginner. Oke, jadi teman-teman ada satu rencana yang dibuat oleh tim DigiHub, karena DigiHub sendiri itu mungkin tidak hanya berfokus ke data science, tapi juga mungkin di hal-hal yang lain, mungkin kayak hacking, mungkin kan kita nggak tahu ya. Ya kemungkinan nanti setelah pelatihan DigiHub Data Science level beginner ini akan ada level intermediate gitu. Tapi masih didiskusikan ya teman-teman ya. Level intermediate-nya itu seperti apa? Untuk modul dari level intermediate-nya sudah ada teman-teman. Materi-materinya sudah ada lengkap. Sudah ada kode-kodenya, sudah ada ininya. Cuman masih belum yakin kita akan melaksanakan yang intermediate level karena apa? Karena lama. Maksudnya karena durasinya 4 bulan teman-teman. Kalau misalnya 5 bulan lah, 5 bulan kalau udah termasuk welcoming party sama opening sama closing ceremony itu 5 bulan. Jadi benar-benar panjang banget durasi untuk yang intermediate level. Tapi harus diperhatikan bahwa ini masih dalam proses pengembangan gitu. Jadi belum pasti apakah intermediate level akan ada atau tidak. Tapi yang sudah pasti, yang pasti aja teman-teman ya, kalau
beginner level sudah dimulai gitu. Jadi teman-teman harus pantengin nih akun Instagramnya PTSDM.PPI Dunia dan juga akun Instagramnya PPI Dunia buat mengetahui lebih lanjut informasi-informasi pelatihan seperti itu. Oke? Oke, karena tidak ada yang mau bertanya lebih lanjut, kayaknya saya share ini juga ya, share PDF-nya. Sebentar. Oke, sementara saya mencari PDF-nya, teman-teman bisa langsung ini aja, klik lagi, ketik pertanyaan di kolom chat ya. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, atau mungkin bisa open mic langsung, boleh. Atau angkat tangan resen. Nah, oh ini. Nah, ini. Mm-mm. Oke, sekarang saya presentasikan ini ya teman-teman ya, yang PDF yang tadi. Oh, oke. Tunggu dulu, sebentar. Ini ada pertanyaan nih. Untuk khusus, Hah? Lulus setelah pelatihan, kita buka lembaga untuk khusus data. Iya, saya kurang tahu ya untuk Kak Zurhan Afriadi apakah itu pertanyaan atau pernyataan. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut di kolom chat nanti setelah ini ya. Setelah saya membacakan pertanyaan-pertanyaan. Usul. Saya kira lulus. Usul, oke. Usul, setelah pelatihan kita buka lembaga untuk khusus data. Oke, boleh. Nanti ya teman-teman ya. Untuk spek laptop atau PC gimana Kak? Kalau laptopnya hanya Core i3 apa bisa? Bisa. Kan saya juga sudah jelaskan ya, untuk Google Colab ini tidak memandang spek laptop karena dia merupakan salah satu produk dari Google, kecuali kalau misalnya memang ada kebutuhan sistem requirements, misalnya melalui uh, Visual Studio Code atau mungkin extension lain yang berat seperti Docker, MongoDB, terus juga ada SQL itu berat, jadi saya tidak akan menggunakan itu karena ini sifatnya beginner level ya. Pertama mungkin pada intermediate level kemungkinan akan ada itu teman-teman, karena yang namanya intermediate itu di atasnya beginner ya. Bagusnya sih Kak, berkelanjutan beginner lalu intermediate profesional persiapan sertifikasi data science. Iya, oh iya. Untuk ini teman-teman, untuk beginner level itu sudah akan ada sertifikatnya. Tapi apakah sertifikat itu akan langsung dari Kemenpora atau Kementerian Pemuda dan Olahraga? Apakah dari Kemenpora atau dari PPI Dunia, itu akan saya infokan lebih lanjut ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan yang ada di WhatsApp kemarin, tapi sudah pasti akan ada sertifikat, baik itu mungkin dari PPI Dunia atau mungkin dari Kemenporanya sendiri. Oke teman-teman. Oke, selanjutnya, Kak, proyek yang nanti kita kerjakan apakah bisa digunakan untuk portfolio? Bisa, sangat-sangat bisa ya teman-teman ya. Bahkan teman-teman kalau misalnya mau jadikan proyeknya, mau dijadikan portofolio untuk di-share ke LinkedIn teman-teman, sangat bisa. Karena LinkedIn-nya karena LinkedIn dan GitHub itu emang benar-benar tempatnya teman-teman untuk nge-share portofolio untuk bisa dilihat dengan orang-orang lain gitu. Oh, maksud saya sertifikasi dari Microsoft atau Google, Kak? Persiapan sertifikasi dari Microsoft atau Google gitu. Misalnya sertifikasi Google itu ada di Coursera, itu kan berbayar ya. Jadi itu di luar dari skop kita ya teman-teman ya, di luar dari wilayah kita, di luar dari DigiHub. Jadi kayaknya kalau misalnya mempersiapkan untuk mendapatkan sertifikat dari Microsoft atau mendapatkan sertifikat dari Google, sepertinya belum Kak. Tapi kalau misalnya untuk mendapatkan sertifikat dari PPI Dunia itu dari berdasarkan hasil ujian bisa, karena memang kita berpatokan untuk dari hasil ujian dan juga kehadiran teman-teman pada saat live session ya teman-teman ya, untuk mendapatkan sertifikat seperti itu. Oke, saya langsung aja untuk maaf.
Oh, Gemini. Untuk share screen ininya, PDF-nya. Oke, teman-teman. Oke, jadi di dalam PDF ini ada apa aja? Oke, yang pertama kita lihat cover. Ada kata pengantar, teman-teman bisa baca. Ada aturan kelasnya, ada tapi aturan kelas versi di PDF ini tuh sangat detail ya teman-teman ya. Yang tadi itu cuma poin-poinnya aja. Aturan kelas seperti ketepatan waktu, keaktifan dalam sesi, etika dan sikap, persiapan perangkat, materi dan rekaman, ada kehadiran dan sertifikat, komunikasi dan grup diskusi, teknis bantuan, ketentuan tambahan, dan lain-lain. Udah itu aja sebenarnya sih. Nah, ini modul pelatihan data science untuk yang benar-benar detailnya tuh ini, teman-teman. Besok kita akan belajar apa aja. Besok kita akan belajar perkenalan dengan data science, apa itu data, kenapa data itu penting, apa itu data scientist, kenapa belajar data science, siapa sih data people itu, peluang karir seorang data scientist, contoh praktik data science di perusahaan, tools yang digunakan oleh data scientist, dan alur dan cakupan dalam pelatihan ini. Oke. Ada statistika dasar data science, ada Python untuk pemula, Python data modeling, mini project, dan juga membangun karir sebagai data scientist. Oke. Ini juga ada nih jadwal-jadwalnya nih lengkap. Kalau misalnya teman-teman mau lihat juga di PDF, ada penutup dan juga covernya, cover penutup maksudnya. Oke, untuk review dari PDF itu aja teman-teman, sekitar 9 halaman, nggak banyak ya teman-teman ya. Bisa teman-teman download juga, klik aja ini yang tombol downloadnya, ntar akan tersimpan di dalam penyimpanan lokal teman-teman. Tapi untuk sekarang sepertinya tidak dulu ya teman-teman. Saya kayak tidak saya download karena saya sudah punya filenya di dalam komputer lokal saya. Kita fokus aja sekarang ke welcoming party-nya, oke? Oke, saya masih fokus ke ini nih teman-teman nih, ke pertanyaan. Untuk welcome party ini ada presensi kehadiran tidak, Kak? Ada enggak ada. Karena welcome party ini kenapa tidak ada presensi kehadiran? Karena teman-teman baru tahu kan kalau presensi kehadiran akan di-share di Google Classroom. Teman-teman juga baru tahu kalau misalnya kita butuh ini, kita butuh itu, terus ada aturan kelasnya seperti ini, seperti itu, terus dengan melalui pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab melalui kolom chat. Jadi untuk welcoming party kita benar-benar mengetahui secara umum aja nih pelatihan ini seperti apa, seperti itu teman-teman ya. Tapi mulai dari besok, mulai dari pembahasan untuk modul yang pertama, teman-teman harus mengikuti aturan kelas yang sudah saya jelaskan di welcome party ini dan juga beserta aturan-aturannya, oke? Untuk sebentar. Hanya untuk memastikan Kakak, kita mulainya jam berapa ya? Soalnya saya dari WIT. Oke, mulainya jam 7 WIB. Jam 7 waktu Indonesia Barat. Kalau misalnya waktu Indonesia Timur, berarti jam 9. Oke? Kalau waktu Indonesia Timur jam 9 mulainya. Malam ya teman-teman ya. Bukan pagi, malam. Malam, habis itu lanjut. Kak, nanti percetakan sertifikatnya apa kabar bayar? Oh ya benar. Jadi gini, sertifikat yang akan kita bagikan, baik itu mungkin dari PPI Dunia atau Kemenpora, itu adalah sertifikat berbentuk sertifikat gitu. Jadi akan ada link Google Drive yang isinya semua sertifikat dengan nama teman-teman dan poin nilai yang sudah teman-teman raih di dalam pelatihan ini. Nah, itu teman-teman kalau misalnya mau cetak dalam bentuk hard copy silahkan, karena kita hanya menyediakan dalam bentuk soft copy-nya aja teman-teman, oke? Selanjutnya adalah dari Kak Cika nih, untuk ujian sertifikasinya bisa berapa kali coba, Kak? Ujian, examnya, coba kita lihat ya, sekarang lihat di jadwalnya ya teman-teman ya. Lihat di jadwal, mana nih? Nah, oke. Untuk ujian sendiri teman-teman akan kita laksanakan pada tanggal 18 Januari 2025 ya. Berarti ujiannya hanya 1 hari. Dan berarti ujiannya hanya 1 kali.
gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak menghadiri ujian, ya berarti tidak mendapat nilai ujian. Jadi benar-benar kayak apa ya teman-teman, sebisa mungkin pada tanggal 18 Januari itu teman-teman menyempatkan waktu untuk menghadiri final exam. Untuk teknisnya akan saya jelaskan mungkin pada saat pembahasan modul di modul membangun karir sebagai data scientist. Oke teman-teman? Dan itu masih lama kok, untuk final examnya masih lama. Masih di bulan Januari 2025 setelah tahun baru. Di akhir menuju akhir bulan Januari. Oke teman-teman. Sebentar. Oke, udah. Nah, dari Kak Jihan Nabila, apakah di Jihab akan mengeluarkan pelatihan mesin? Oke. Oke. Di Jihab, apakah di Jihab akan mengeluarkan pelatihan untuk yang machine atau deep learning? Machine learning sudah pasti ada. Deep learning tidak ada. Deep learning akan ada pada saat mungkin kita akan membuka intermediate level. Untuk beginner level kita fokus ke machine learning. Ya, teman-teman ya. Deep learning seperti ANN atau artificial neural network itu kan deep learning ya. Menggunakan deep face itu benar-benar sangat-sangat kompleks materinya, sangat-sangat mendetail, sangat pusing. Itu mungkin tidak akan saya jelaskan di beginner level, tapi untuk machine learning sudah pasti ada di dalam pelatihan ini. Oke? Izin Kak, kalau bisa efisiensi waktu dimaksimalkan. Kalau bisa efisiensi dimaksimalkan. Terima kasih. Iya, pelatihan kita. Oke, sebentar ya Kak Sofia. Kak Sofia sebentar, saya baca dulu. Untuk ini ya teman-teman ya, untuk waktunya itu adalah 1 sampai 2 jam atau 45 menit. 45 menit itu benar-benar kayak paling sebentarnya pelatihan kita, waktu selesai paling sebentarnya pelatihan 1 modul itu, dan 2 jam itu waktu selesai paling lamanya gitu. Jadi kalau misalnya jam 7 mulai, paling lama itu selesai jam 9. Kalau misalnya untuk teman-teman yang ada di bagian Indonesia Timur, berarti jam 9 mulai, paling lama itu selesai di jam 11, seperti itu. Oke? Mungkin mungkin itu yang bisa saya tangkap dari pertanyaan Kak Farhan, tapi kalau misalnya Kak Farhan mau lebih menjelaskan pertanyaan Kakak, bisa ketik ulang ya dengan detailnya di kolom chat. Kak, nanti malam ada nggak Kak? Nggak ada. Untuk hari ini ya, hari ini nanti malam tidak ada pelatihan. Karena hari ini kita fokus ke welcoming party. Jika besok berhalangan hadir, apakah ada materi yang bisa di-share ulang? Bisa, ada. Untuk Kak Aditya Krisna akan ada materi yang bisa di-share ulang. Lalu ada Kak Lucia nih. Udah. Kak Febri nih. Nilai yang dimasukkan dalam sertifikat itu berdasarkan setujunya saja atau kriteria bagaimana Kak? Kriteria, oke, di sini saya ini juga ya teman-teman ya, langsung aja, kayaknya ada deh tadi atau nggak ada ya? Saya jelasin ya. Kok ini? Oke, yang pertama nilai ujian teman-teman harus di atas 60. Terus yang kedua di aturan kelas itu, bentar. Ada sekitar 2 lah. 3 lah, 3. Ada 3 kriteria yang harus teman-teman penuhi ya. Aduh, sebentar. Supaya nggak pusing nih. Seret. Di aturan kelas tadi sepertinya ada aturan tentang 80 tentang kehadiran untuk memperoleh sertifikat ya teman-teman ya. Nah ini, peserta harus menghadiri minimal 80% dari total sesi untuk mendapatkan sertifikat kelulusan. Jadi ada 3 teman-teman kriteria yang harus teman-teman ini ya penuhi untuk mendapatkan sertifikat. Yang pertama adalah nilai ujian teman-teman harus di atas 60. Yang kedua, kehadirannya adalah 80% dari total sesi ini gitu. Kita tahu 80% itu dari mana? Dari link Google Form yang akan kita bagikan di Google Classroom. Oke? Yang ketiganya apa? Sesuai dengan jadwal yang sudah tertera atau schedule yang kita punya. Saya balik lagi ke schedule. Nah, di sini ada yang namanya data science project. Jadi bagi teman-teman yang mengumpulkan project akan dinilai juga. Jadi nilai dari sertifikat tidak hanya benar-benar berpatokan pada nilai ujian atau exam,
tetapi juga pada kehadiran dan juga nilai project gitu. Oke teman-teman, jadi ada tiga kriteria utama yang akan saya perhitungkan untuk menulis poin, untuk menulis nilai kelulusan gitu, nilai di sertifikat kelulusan. Nah, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya nih pertanyaannya lagi nih. Oh. Oke, Kak Zurhan Afriyadi, kalau misalnya dapat ujian di bawah standar, apakah ada ujian ulang, Kak? Mungkin akan ada ya. Pertama-tama saya akan diskusikan lagi. Nah, ini pertanyaan yang bagus juga. Saya akan ajukan ke tim di Jihab ya, teman-teman ya. Nah, ini apakah kalau bisa dapat ujian di bawah standar, apakah ada ujian ulang? Karena ujian kita hanya satu hari, apakah ada ujian ulang? Nah, itu yang menjadi salah satu PR kita sebagai tim di Jihab. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan Kak Zurhan Afriyadi. Selanjutnya Kak Jihan Nabila, apakah ada info spill buat kapan mulai buka pelatihan machine learning-nya Kak? Enggak, udah di spill. Jadi machine learning itu, nah di Python data modeling pada tanggal 4 sampai 5 Januari 2025 itu udah termasuk machine learning nih. Nah, untuk bagian data modeling, kita akan mempelajari yang namanya decision tree, kita akan mempelajari mungkin yang sederhana-sederhana ya teman-teman ya, scikit-learn, terus juga regression classification, itu semuanya machine learning. Tapi untuk yang detailnya saya tidak akan bahas hari ini teman-teman ya, akan dibahas pada tanggal 4 sampai 5 Januari 2025, bulan depan. Udah betul Kak, iya biar nggak kemajuan tulisnya betul. Hari ini apakah ada absensi Kak? Tidak ada ya teman-teman ya. Oke, boleh nih Kak Sofia, boleh langsung diajukan aja pertanyaannya. Halo Kak, clear ya suaranya? Iya, Halo? clear. Ya, oke. Itu tuh Kak yang berarti saya nangkepnya aku yang dari tanggal 15 sampai tanggal 5 itu ada kelas by Google Meet, terus yang dari tanggal 11 yang terus project exam itu berarti nggak ada bentuknya harian gitu ya Kak, bukan yang ada meet-nya gitu. Oke, Ya. bagus. Pertanyaan sangat kritis ya teman-teman ya. Jadi apakah pada tanggal 15 sampai tanggal 5 Januari 2025, yaitu slide yang ini teman-teman, itu kita fokus ke live session, sementara pada tanggal 11 sampai tanggal 26 itu hanya kayak satu-satu aja. Jawabannya adalah tidak ya teman-teman ya. Untuk live sessionnya sendiri dimulai pada tanggal 15 Desember sampai 25 sampai 19 Januari. Nah, jadi pada tanggal 15 Desember sampai 19 Januari kita akan langsung mengadakan live session. Di final exam juga akan ada live session kok. Gitu. Untuk memastikan teman-teman menghadiri ujian aja gitu. Bukan membahas soal-soal ujian, bukan. Untuk memastikan teman-teman menghadiri ujian aja. Oke? Untuk membangun karir sebagai data scientist juga untuk live session, terus juga mini project yang Press Engine juga live session. Yang yang data science projectnya ini di tanggal 19 itu saya akan mengadakan live session untuk membahas project apa yang akan kita lakukan. Nanti projectnya akan berlangsung sampai hari Sabtu nih, tanggal 25 Januari 2025. Nah, di tanggal 25 Januari 2025 saya tidak akan mengadakan live session karena saya hanya akan mengingatkan kembali bahwa hari Minggu adalah hari terakhir untuk mengumpulkan proyek gitu. Karena di hari Minggu pada di tanggal 25 Januari 19 itu kan Sabtu ya. Berarti di tanggal 25 Januari itu Minggu. Nah, di tanggal 25 Januari itu benar-benar hari terakhirnya mengumpulkan data science project gitu. Seperti itu. Oke? Apakah sudah jelas atau mungkin ada pertanyaan lagi? Gimana Kak Sofia? Cukup sih Kak, cuman jadi ini nanti kalau semisal kepepetnya nggak bisa ikut kelas gitu, berarti belajar mandiri lewat materi yang dibagikan gitu ya? Betul, lewat recording Meet yang akan dibagikan di Google Classroom ya teman-teman ya, bukan di WhatsApp. Nggak akan ada rekaman ulang di Google WhatsApp. Itu hanya ada di Google Classroom. Oke, lanjut.
Apakah ada lagi pertanyaan? Saya akan baca lagi di kolom chat, siapa tahu ada pertanyaannya teman-teman ya. Oh, project itu individu atau kelompok? Individu ya. Projectnya individu. Karena kalau misalnya kelompok ribet. Izin sholat zuhur untuk oke, boleh silakan sholat. Oke nih, teman-teman mungkin udah waktu sholat juga ya untuk teman-teman yang ada di daerah Indonesia bagian timur. Kalau misalnya memang nggak ada pertanyaan lebih lanjut, saya tutup aja. Oke, belum. Ada pertanyaan lagi nih. Ini kan kelasnya beginner Kak, sebagai mungkin masih awam sama project kayak gini. Bisa ada gambaran sedikit nggak Kak tentang projectnya? Nanti ya teman-teman ya, kalau misalnya gambaran, saya ada 6 project, jadi saya ada apa ya, 6 contoh project yang mungkin nanti saya akan pilah-pilah yang mana yang project yang sekiranya gampang, yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Soalnya di antara 6 itu ada yang membutuhkan skill deep learning. Misalnya nih, memprediksi adanya kanker melalui melalui hasil foto scan gitu, hasil foto dari dokter. Nah, itu kan deep learning ya, deep learning banget itu sulit. Tapi mungkin misalnya menentukan apakah customer itu bisa membayarkan hutang kreditnya tepat waktu atau tidak. Nah, itu kan gampang. Tapi kalau misalnya mengelompokkan gambar-gambar, mengelompokkan audio, mengelompokkan video itu susah karena dia pakai deep learning. Nah, itu tidak saya masukkan. Jadi apakah akan ada gambarannya? Tidak. Untuk saat ini, untuk di welcoming party ini tidak ada dulu ya teman-teman ya. Pertama-tama tetap akan saya berikan gambarannya mungkin ada pada tanggal 19 Januari. Bahkan untuk gambaran kayak lebih gampang itu di tanggal 11 Januari. Jadi ya silakan stay tune aja teman-teman ya di dalam pelatihan ini. Lanjut. Aku awamu. Iya. Jadi emang yang beginner level ini untuk benar-benar yang untuk umum teman-teman. Benar-benar yang dari nol lah, dari awal banget itu untuk bagus untuk pelatihan ini gitu. Oke. Convolution neural network ya, betul. Permisi Kak, mohon maaf saya lupa email mana ya. Ada saya izin join Google Classroom dengan satu email. Aman. Jadi teman-teman kalau misalnya mendaftar Google Form itu ada 2 email, terus kalau misalnya mau join Google Classroom dengan salah satu email aja nggak apa-apa. Ya kan karena ya salah satu aja nggak apa, aman. Oke, Kak maaf ini untuk link Google Classroom-nya apa sudah di-share? Kalau misalkan sudah boleh minta tolong share ulang. Oh, tadi sepertinya saya sudah kasih tutorial ya, cara untuk login ke Google Classroom dan juga cara memasukkan kode kelasnya. Kode kelasnya Kak Elsa bisa cek di atas ya, bisa cek di kolom chat. Bentar saya share ulang lagi ya, atau mungkin bisa juga sebentar. Oh ini. Nah ini kode kelas Google Classroom-nya ini ya. Langkah-langkahnya gimana untuk join Google Classroom ini? Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini Kak Elsa. Jadi Kak Elsa cukup cari Google Classroom aja, lalu login, terus gabung ke kelas, lalu ada masukkan kode kelas H3AS6BJ, dan Kak Elsa sudah siap untuk masuk ke Google Classroom pelatihan data science ini. Oke? Begitu Kak Elsa. Oke. Saya menunggu satu pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Oke nih. Satu pertanyaan terakhir itu dari Kak Alfonsius ya, sebelum kita menutup meeting kita hari ini. Kak, kalau proyek latihan kita yang datanya diambil di Kaggle, apakah bisa juga digunakan portofolio? Tergantung. Kalau misalnya saya sudah menyediakan datanya, saya sudah misalnya datanya nih bukan dari Kaggle, tapi dari research yang lain. Teman-teman kerjain aja dulu dari data yang saya share gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman setelah dari pelatihan ini, setelah dari beginner level ini, teman-teman sudah mendapat gambaran nih gimana cara membuat portofolio yang bagus, gimana cara ngoding. Nah, itu bisa mengambil source data untuk dijadikan portofolio tambahan, tapi itu di luar scope dari pelatihan ini seperti itu. Oke.
terakhir dari Kak Alfonsius untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak. Selanjutnya untuk teman-teman yang masih mau bertanya lagi, masih punya pertanyaan banyak di dalam kepalanya, bisa langsung share aja ke WhatsApp. Kita diskusikan di sana. Oke, teman-teman? Karena waktunya. Oke, terakhirlah Kak Budi lah. Kak, masih awal Google Classroom. Berarti nanti kalau ada absensi, materi yang rekaman akan ada terima kasih ke Gmail kan, nggak boleh buka Classroom. Betul. Tapi tetap harus join ke kelas Google Classroom dengan kode H3AS6BJ. Oke, Kak Budi. Oke. Terakhir ya dari pertanyaan Kak Budi. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung didiskusikan lewat grup WhatsApp. Oke. Setelah foto session kita akan ada apa nih teman-teman nih? Kita akan adakan closing teman-teman. Oke. Gak kerasa ya, rangkaian acara welcoming party kita sudah hampir sampai di penghujung nih. Saya harap teman-teman sudah merasa lebih siap dan bersemangat untuk memulai pelatihan ini. Nah, sebelum kita benar-benar menutup, saya ingin mengingatkan kembali, mari kita menikmati proses belajar ini dengan penuh antusias nih teman-teman, dan semangat pantang menyerah, dan tentunya jangan lupa tersenyum. Karena belajar akan lebih mudah dan menyenangkan jika hati kita bahagia. Sekali lagi, selamat datang di Digital Talent Hub Data Science Beginner Level. Mari kita tutup acara ini dengan doa terbaik di hati masing-masing agar perjalanan kita sukses dan lancar hingga akhir pelatihan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Ke pasar beli buah duku, dapatnya mangga dan rambutan. Ilmu data science ada untukmu, masa depan cerah jadi kenyataan. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses untuk kita semua. Teman-teman, kalau misalnya mau live meeting, silakan live meeting. Kita akan akhiri welcoming party kita sekarang. Dadah teman-teman. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama semuanya. Oke, kita dokumentasi dulu kali ya, Kak Krisna. Oh, Biar ada dokumentasi. Sama dulu kali ya. Oh, boleh. Ya saya juga nggak kepikiran dokumentasi sih. Boleh nih dokumentasinya. Untuk peserta yang masih ada di dalam meeting ini, yuk kita bisa dokumentasi terlebih dahulu nih. Selesai. Oke, boleh. Ini Siapa nih yang bebas ya? Bebas, oke. Sebentar, saya atur dulu ya teman-teman ya untuk yang tata letaknya. Nih, tata letaknya saya ubah dulu ke... Nah, sudah saya ubah. Yuk, boleh nih. On cam nih kalau misalnya teman-teman mau ini. Oke. Izin nggak buka video ya, Kak? Boleh. Presentasinya ditutup dulu, Kak, supaya rame. Oh ya, oh, enggak dong, sebentar. Set. Nah, saya pakai presentasi yang ini ya. Tada. Nah, oke. Yang foto saya aja nggak apa. Yuk. Oke, saya akan foto ya teman-teman ya. Mulai dari 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Boleh langsung meet aja. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa kembali di modul besok.